Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin mengantarkan materi tentang laundry. Seperti tadi sudah saya sampaikan, atas instruksinya saya suruh ngajar materi bidang laundry. Secara umum, oke, ini jangan ditulis dulu. Nah, dengerin saya dulu supaya jelas ya. Nanti saatnya tulis supaya kalian bekerja itu konsentrasinya jangan dipecah dulu. Terbiasa kalau ada instruksi dari nanti supervisor kalian atau para manajer kalian, dimengerti dulu. Baru kemudian nanti dirangkum apa hasilnya. Yang pertama saya sampaikan bahwa laundry ini nih, itu ada hotel laundry. Itu adalah secara umum laundry hotel itu di bawah naungan housekeeping department. Ya, secara umum. Tetapi jikalau di hotel bintang 5 karena hotelnya besar dan perlu SDM yang banyak, juga kebutuhan linen dan tamunya banyak, maka laundry di hotel bintang 5 ada yang berdiri sendiri. Jadi ada yang hotel mempunyai manajer laundry sendiri. Dan juga bahkan ada sekretarinya dan asistennya karena besar. Asetnya banyak, soalnya peralatan laundry itu mahal kalau di perhotelan. Ya, di hotel itu laundry itu mahal alatnya, apalagi alat yang sekarang itu ekstraknya itu, mesin pressernya itu besar. Bahkan ya dulu saya ingat murid saya itu pernah tadi on the job training di bidang laundry itu, atau dimanapun kalian ditempatkan harus hati-hati ya. Makanya yuk kita simak dari laundry itu apa dulu. Nah, ini saya klik kembali. Space yang kedua adalah pengertian laundry. Terbaca dari belakang? Coba Dewi bacalah. Itu apa pengertian daripada laundry, coba. Nanti kita bahas satu halaman, jangan banyak-banyak. Terbaca? Selenggarakan oleh hotel untuk memenuhi kebutuhan hotel dan tamu. Ya. Nah, yang saya garis bawahin adalah diselenggarakan oleh hotel dan untuk memenuhi kebutuhan hotel dan kebutuhan tamu. Nah, ini yuk kita kita bedah, kita cari pengertiannya. Yang dimaksud memenuhi kebutuhan hotel dan tamu itu apa menurut kalian? Nah, karena ini kalau PowerPoint ini tidak seperti baca buku. Ini kalau baca buku di tulisan lebar itu bisa 3 halaman. Ya, terus dirangkum. Nah, sehingga ini kita memperjelas makna ini, terus kalian kalau kurang jelas tulis begitu supaya mengerti, itu maksud saya menggunakan PowerPoint ini. Ya, coba masing-masing menganalisa dan juga menjawab. Yang dimaksud yang garis bawah adalah di kursor ini menunjukkan bahwa memenuhi kebutuhan hotel dan tamu. Coba kalian punya analisis masing-masing kepala punya. Nah, nanti kita sempurnakan. Nah, yang penting apa yang disampaikan itu bisa mempunyai jawaban. Saya melatih kalian itu supaya nanti kalau di OJT-kan atau nanti bulan depan diindustrikan itu, kalau diberikan instruksi dari supervisor itu bisa dan juga mampu bertanya. Kamu taruh di housekeeping misalnya, ya, terus apa yang dikerjakan? Kalau kalian instruksikan nggak dengerin, nggak mau nanya, ya itu maksudnya. Supaya kalian dari sekarang udah terlatih. Kita itu TikToknya ada antara supervisor dengan anak training, antara para staff-staff yang ada dengan kita. Jadi kalian tuh industri itu fungsinya kan untuk belajar nanti kan. Nah, coba silakan dijawab, ladies first. Ini yang hanya saya harus bawain aja.
memenuhi kebutuhan hotel dan tamu. Yang dimaksud apa kira-kira? Pakaian bersih. Ya, oke, pakaian bersih. Oke, kalau menurut Hafizina ya, nah, pakaian bersih. Coba, menurut Hafizina pakaian bersih. Coba menurut Zidan, ya menurut kamu apa? Yang saya garis bawahi aja. Oleh hotel dan untuk memenuhi kebutuhan hotel dan tamu. Loh, ini laundry hotel itu untuk memenuhi kebutuhan hotel dan tamu. Nah, ini yang perlu kita terjemahkan maksudnya apa. Tapi sebelumnya coba menurut kalian sendiri-sendiri, masing-masing kepala itu mempunyai daya tangkap yang berbeda. Itu punya naluri atau mempertembahkan yang berbeda. Nanti jangan takut salah atau don't be afraid to make mistake. Jangan takut salah untuk menjawab. Yuk, menurut Jidan apa itu yang dimaksud? Memenuhi kebutuhan hotel dan kebutuhan tamu. Tetapi laundry pada dasarnya adalah masalah menangani masalah cucian. Tuh. Nah, coba Jidan. Kalau menurut saya, sebenarnya saya pikirkan di luar konteks laundry, Pak. Jadi itu pendapat saya tuh hotel dan tamu sama-sama memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya, Pak. Oke, semuanya ya. Semua ini kan kita berbicara masalah laundry ya. Nah, kalian bisa diterapkan nanti PKL ya, ada yang di laundry, ada yang di housekeeping, ada yang service, ada yang. Tetapi ini kita lagi membicarakan masalah penanganan cucian karena laundry urusannya adalah cuci mencuci. Nah, di sini adalah intinya itu ada cucian, kebutuhan hotel dan kebutuhan tamu, itu loh yang dimaksud. Urusan cucian ini. Nah, coba sekali lagi. Kalau Kesa coba. Menurut saya laundry itu kan setiap kamar di hotel dibersihkan, check out. Nah itu kan diganti semuanya kayak pillowcase, Oke. gitu, linennya. Nah ini pihak laundry yang bersihin. Oke. Itu memenuhi kebutuhan hotel karena kan nggak mungkin habis check out dibersihin linen-linen itu dibuang. Nah jadi pihak laundry yang membersihin untuk digunakan kembali. Oke. Ini baru satu kebutuhan daripada hotel. Yo, coba si Bunga. Menurut Bunga. Nah terus coba nanti ini akan ketemu juga nanti apa sih yang dimaksud itu. Karena kebutuhan hotel dan kebutuhan tamu urusannya adalah masalah cuci. Sharing sekarang. Apa itu kebutuhan hotel? Urusan cucian nih ya. Kita hari ini berbicara masalah cuci. Pakaian tamu itu dibersihkan secara wangi dan rapi. Buat bermalam. Nah biasanya kalau misalkan hari itu check out, tinggal laundry cuci. Oke, ya. Juga cucian yang milik hotel. Gitu loh. Jadi selama tamu menginap di hotel, kalau ingin mencuci pakaiannya, itu juga ada laundry. Tugas staf laundry yang menyelesaikan. Itu kalau dari tamu. Jenisnya apapun ya, jenis cucian tamu karena sekarang pakaian tuh macam-macam loh. Oh ya. Nah terus kalau yang dari hotel tadi sudah masuk tuh si Dewan, Sherin, Kesa itu sudah ya. Yang milik hotel, kebutuhan hotel itu banyak sekali. Mulai dari housekeeping, FB ya itu menangani apa? Di kamar itu ada macam-macam handuk, ya kan? Dipakai tamu itu milik hotel atau milik tamu? Oke.
sekalian memperkenalkan bahwa di hotel itu jenis anduknya aja banyak, ya. Yang anduk untuk mandi dinamakan, oke. Anduk yang digunakan untuk ngelap muka dinamakan, oke. Anduk yang digunakan untuk ngelap tangan dinamakan, anduk yang digunakan untuk ngelap kaki, tatakan di kamar mandi dinamakan. Nah, tuh itu folding napkin ya. Di resto itu apa linennya apa saja coba di restoran? Nah, tuh ada di restoran apa? Linen di restoran apa saja? Kemarin yang belajar namanya, yang Bu Un ngajar namanya apa itu? Enggak, yang dilipat-lipat namanya nap. Nah, tahu. Terus yang di meja namanya tablecloth. Itu ya. Ini saya karena orang laundry tahu semua. Orang laundry itu kebutuhan hotel tahu semua, tapi tidak menggunakan. Yang menggunakan adalah orang FB. Ya, oke. Nah, di samping itu juga laundry itu mencuci pakaian-pakaian daripada karyawan. Pakaian karyawan, uniform itu milik tamu atau milik karyawan itu sendiri atau milik hotel? Oh, ya.